warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, sore ini kita hadir kembali, kemudian salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Pada sore ini kita akan melaksanakan per-teaching. Bapak Ibu tentu sudah tahu semua ya, bahwa murid Bapak Ibu adalah kolega Bapak Ibu sendiri, begitu ya? Siap. Jadi per-teaching ini bukan hidup di dunia nyata, tapi murid-murid Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu sendiri. Diharapkan Bapak Ibu mengajar nanti ya bagaimana Bapak Ibu menghadapi anak-anak di dunia nyata ya. Kemudian ikuti dengan RPP yang Bapak apakan itu, yang Bapak Ibu buat itu. Siap. Mulai dari masuk, kemudian persiapan, kemudian absensi sesuai dengan yang dulu Bapak Ibu sudah membuatnya melalui YouTube ya. Nah, ya seperti itu. Baiklah, kita mulai saja. Ya, Bu Lili sudah masuk. Kita mulai lagi. Kita pertama Bapak Alim Irfani. Kita berikan waktu seperti yang kita sepakati antara 25 dan 30. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Ya. Baiklah, untuk keberkahan kita, silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik, mari teman-teman kita sama-sama berdoa seperti biasa dengan baca Ummul Kitab. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirin nabi bisir suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, anak Bapak akan absen dulu. Ini kira-kira semuanya sehat semua kah? Sehat, alhamdulillah. Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pada sarapan ya. Yang pertama Isra Muhammad. Hadir Bapak. Kemudian Lili Julia. Hadir Pak. Syarimah. Hadir. Terus yang lainnya hadir juga ya semuanya ya. Hadir Pak. Hadir Pak. Iya. Pertemuan kita pada hari ini membahas tentang pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Ada yang ingat kira-kira minggu kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang usaha yang ditempuh Muhammadiyah. Usaha-usaha yang ditempuh oleh Muhammadiyah, Pak. Itu pembahasan yang berkaitan dengan hari ini. Jadi yang minggu kemarin, minggu lalu kita membahas tentang pembaruan Islam di dunia. Gitu. Tapi kalau sekarang kita fokus tentang pembaruan Islam di Indonesia. Baik. Karena semua kompetisi dasar kita yang pertama yaitu menganalisis pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua menganalisis munculnya organisasi Islam sebagai dampak dari adanya gerakan pembaruan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini
Yang pertama, menganalisis pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, menganalisis munculnya organisasi Islam sebagai dampak adanya gerakan pembaruan. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh gerakan pembaruan Islam. Dan yang keempat, mengidentifikasi organisasi Islam yang muncul sebagai dampak adanya gerakan pembaruan. Ini peta konsep kita. Kemudian silakan anak-anak semuanya, kira-kira apa yang terfikir dengan melihat gambar ini? Gambar Atuk Dahlan itu, Pak. Atuk Dahlan. Pak Iya. Pak Hashim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Insyaallah. Ahmad Dahlan sama Pak. Komentarnya. Silakan. Kira-kira apa yang terfikir? Ya, beliau itu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pendiri, Pak, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sama. Ya, gimana Lili? Ya, salah satunya ada pendiri Muhammadiyah dengan Nadatul Ulama ya, Pak ya. Pak Kiai Haji Asy'ari. Nadatul Ulama. Asy'ari. Iya. Iya. Pak Kiai Hashim Asy'ari. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah. Ya. Ya, selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD ini. LKPD-nya. Jadi ada beberapa tugas yang akan didiskusikan nanti. Bapak bagikan kelompok, ini kalian bisa lihat di sini. Kelompok-kelompok yang akan mendiskusikan salah satu yang ditempuh oleh organisasi pembaru Islam di ya, selanjutnya tentang pengertian pembaruan Islam. Jadi kata yang lebih dikenal untuk adalah modernisasi dan tajdid Islam. Dan kata modernisasi lahir dari dunia barat, adanya sejak terkait dengan masalah agama. Dalam masyarakat barat, kata modernisasi mengandung pengertian pemikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya. Kemudian kata tajdid sendiri, kata tajdid, secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisinya yang seharusnya, dalam bahasa Arab, yang seharusnya. Jadi mengembalikan sesuatu kepada kondisinya yang seharusnya. Itu dalam bahasa Arab. Sesuai dengan kata jadid, artinya baru. Selanjutnya, yang mendorong pembaruan Islam dan kebangkitan Islam, yang pertama adalah paham tauhid yang dianut kaum muslimin telah bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh tarekat-tarekat, pemujaan terhadap orang-orang yang suci, dan hal lain yang membawa kepada kekufuran. Yang kedua, sifat jumud, membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Oke. Yang ketiga, umat Islam selalu berpecah belah. Dan yang keempat adalah hasil dari kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Oke, kira-kira ada yang tahu apa itu sifat jumud? Sifat yang beku atau sifat yang tidak dinamis, Bapak. Ya, sifat yang beku atau sifat yang tidak dinamis, ya. Bagus.
Yang lainnya kira-kira ada pendapat yang lainnya? Apa itu sifat jumud? Lili barangkali? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Iya. Ya, jadi sifat jumud itu sifat yang beku, dalam artian tidak berkembang. Jadi masih mengikuti tradisi-tradisi lama. Oke, selanjutnya ya, kita akan ice breaking sejenak. Jadi supaya kita tidak jenuh. Oke. Bapak akan kasih aba-aba kalau misalnya selamat pagi, maka kalian tepuk sekali saja. Seperti ini. Siap. Kemudian kalau selamat siang, berarti 2 kali tepuk. Kemudian kalau selamat sore, berarti 3 kali tepuk. Ya, kira-kira bisa dimengerti semua? Bisa, Bisa. Pak. Siapa? Nah, kita coba ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Ya. Ya. Sekali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Ya, terima kasih. Kompak semuanya. Selanjutnya. Ya, ide-ide pembaruan Islam dari luar yang masuk ke Indonesia melalui 3 jalur. Yang pertama adalah jalur haji dan mukim. Kemudian jalur publikasi, dan yang ketiga adalah peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Ya, kemudian corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia itu ada 3. Yang pertama tradisionalis konservatis, kemudian reformis modernis, dan yang ketiga adalah radikal puritan. Ya, ada pertanyaan ini kira-kira tentang tradisionalis konservatis, kemudian reformis modernis, dan radikal puritan ini ada yang paham? Belum, Bapak. Ya, baik. Jadi tradisionalis konservatis, yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi atau pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengamalan melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Itu namanya tradisionalis konservatis. Kemudian untuk reformis modernis, maksudnya adalah mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan, baik itu privat maupun publik. Jadi Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Itu reformis modernis. Dan saya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman. Jadi mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide Barat. Jadi mereka percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Ya, itu radikal puritan. Kemudian organisasi-organisasi Islam di Indonesia ini ada Jamiatul Khair, Syarikat Islam, ada Persatuan Umat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Islam atau Persis, kemudian Nahdlatul Ulama, dan Majelis Islam A'la Indonesia.
Baik, selanjutnya sesuai dengan LKPD yang Bapak bagikan tadi, silahkan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Ya, ini tentang usaha-usaha yang ditempuh oleh organisasi pembaru Islam. Ya, ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ini sudah selesai kira-kira semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, silakan untuk mempresentasikan dari kelompok masing-masing. Silakan. Kelompoknya Lili, sudah siap? Sudah siap, Pak. Ya, silakan Baik, usaha-usaha. saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami ya. Yang pertama, dalam bidang agama melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Masya Allah. Membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil utamakan berkembangnya ekonomi rakyat, mengembangkan usaha lain dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Baik, terima kasih, Pak. Ya, kita aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 sudah siap. Syarimah? Sudah, Pak. Tadi yang dikatakan Lili tadi, organisasi Muhammadiyah ya. Oh, ya, dalam Muhammadiyah yang itu meliputi mendirikan sekolah-sekolah umum agama dan ilmu umum. B. Mendirikan madrasah-madrasah dan juga pendidikan, pengajaran ilmu pengetahuan umum, ilmu agama dan ilmu umum. Dalam bidang kemasyarakatan yaitu mendirikan rumah sakit, mendirikan panti-panti asuhan, dan mendirikan percetakan buku. Itu, Pak. Oh ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, baiklah. Di antara presentasi-presentasi yang sudah kalian paparkan, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia, kita mengetahui bahwa pengamalan dan juga pengalaman agama Islam di Indonesia masih banyak bercampur dengan Hindu dan Buddha, ajaran Hindu dan Buddha, dan jelas sekali kemurnian ajarannya. Dari gerakan pembaruan pada urusan dengan perekonomian saja, melainkan lebih luas dan besar, yaitu menentang politik kolonial Belanda dalam segi untuk evaluasi nanti. Jadi nanti akan Bapak laksanakan di classroom ya. Oke, demikian saja pertemuan kita kali ini tentang pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifarat. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.